saya Angela Zara Adila dengan NIM 2051010800009. Saya Amanda Kusuma Putri dengan NIM 20210108002. Perkenalkan, nama saya Rinda Fandi Karisma dengan NIM 20410108007. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan uji beda t-test. Uji beda t-test itu digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel. Uji beda t-test juga mempunyai fungsi tertentu. Fungsi uji beda t-test adalah untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua variabel atau apakah terdapat perbedaan antara dua sampel uji. Nah, uji T ini digunakan untuk menentukan perbedaan yang signifikan antara keadaan sebelum dan sesudah suatu perlakuan. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan di antara dua buah sampel dan untuk bahan analisis data. Jenis uji beda t-test menggunakan uji t-test itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu paired sample t-test atau variabel yang berpasangan atau berhubungan atau berkaitan. Nah, kemudian independent sample t-test yaitu variabel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan atau tidak berkaitan. Nah, kemudian one sample t-test. Nah, lalu untuk perbedaan dari ketiga jenis uji ini, yang pertama yaitu uji paired sample t-test itu merupakan jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dari dua grup atau dua kelompok yang saling berpasangan atau berkaitan atau berhubungan. Nah, untuk independent sample t-test itu merupakan jenis uji yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup atau dua kelompok yang tidak saling berpasangan, tidak saling berhubungan, atau tidak saling berkaitan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu one sample t-test. One sample t-test ini digunakan untuk mengetahui mengenai penilaian konsumen atas faktor visual, bentuk dan ukuran, kemudian faktor teknologi, kemudian faktor label informasi terhadap pembelian. Nah, analisis ini tuh digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan suatu nilai rata-rata dengan nilai tertentu. Satu sampel yang diukur 2 kali, misalnya sebelum sampel diberi iklan dan sesudah diberi iklan. Yang diukur selanjutnya adalah apakah setelah diberi iklan, anggota sampel yang membeli barang lebih banyak daripada anggota sampel sebelum diberi iklan atau tidak. Dua sampel berpasangan diukur bersama, misalnya sampel yang satu diberi iklan, sampel yang lain tidak. Yang diukur selanjutnya adalah apakah anggota sampel yang diberi iklan memberi barang lebih banyak atau tidak daripada yang tidak diberi iklan. Fungsinya adalah untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Jadi di sini kita akan menjelaskan cara menggunakan SPSS dengan uji beda paired sample t-test atau variabel yang berhubungan atau berkaitan atau berpasangan. Nah, untuk caranya yaitu sebagai berikut. Paired sample t-test atau berpasangan itu merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur 2 kali pengukuran pada variabel yang sama. Contoh, misalnya pada responden A atau responden 1, ukur nilai pengetahuannya itu pada siang hari. Setelah itu diukur lagi nanti pada siang hari. Jadi, pada responden yang sama diukur pengetahuan pada pagi hari dan siang harinya. Syaratnya t-test berpasangan ini
kedua datanya wajib normal. Kalau satu tidak normal, misal nilai yang siang itu tidak normal, maka harus dilakukan uji paired sampel t-test atau berpasangan. Kalau kedua-duanya tidak normal, sudah pasti tidak bisa paired sampel t-test. Maka dari itu syaratnya harus normal. Caranya untuk melakukan uji t-test berpasangan ini, kita klik Analyze. Setelah itu kita klik Compartment, pilih yang file sampel t-test. Kita masukkan, yang dimasukkan jangan responden ya, tapi nilainya. Nilai pagi masukkan ke kanan, nilai siang masukkan ke dalam, langsung otomatis. Lalu untuk opsinya ini tidak perlu, ini juga tidak perlu. Langsung saja Anda klik OK. Nah, di sini yang perlu dilihat untuk mengambil kesimpulannya adalah di tabel ini, paired sampel t-test. Yang dilihat adalah di bagian ini, signifikansi. Di bagian signifikansi ini untuk membuktikan apakah ada perbedaan nilai pada nilai di pagi hari dan di siang hari. Jadi di tes ini untuk melihat apakah ada perbedaan nilai di pagi hari dan siang hari. Syaratnya untuk tes ini diukur adalah harus berskala numerik. Seperti berat badan boleh, misalnya berat badan sebelum diet dan sesudah diet. Nah, hasilnya adalah 0,774. Nilai signifikansi ini di atas 0,05. Standarnya pakai 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari kedua pengukuran pengetahuan antara pagi dan siang tidak ada perbedaan. Jadi, kalau nilai signifikansi ini di atas 0,05, artinya tidak ada perbedaan. Kalau di bawah 0,05, artinya ada perbedaan. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.